41519010081. Materi saya yaitu mengenai bahasa Indonesia diminati bangsa asing. Bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa asing. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau kecil dan besar, yang di dalamnya terdapat beragam-ragam budaya yang sangat unik dan indah. Tidak hanya itu, Indonesia juga memiliki pemandangan alam serta kekayaan alam yang sangat luar biasa, yang tidak dimiliki oleh negara asing. Kelebihan ini menjadikan Indonesia sering dikunjungi oleh bangsa asing yang datang untuk berwisata, melanjutkan pendidikan, serta keperluan lainnya. Kurang lebih sudah ada beberapa negara asing yang telah mempelajari bahasa Indonesia. Terlebih, bahasa Indonesia tersebut sudah disahkan menjadi bahasa resmi yang digunakan di ASEAN. Dan bagi para penutur asing, dikatakan bahwa Indonesia sangat mudah untuk dipelajari. Padahal bahasa Indonesia dalam aviasi merupakan bahasa yang tergolong sangat sulit untuk dipelajari. Bagi bangsa asing, pada umumnya pembelajaran yang dilakukan yaitu BIPA. BIPA ini dikelompokkan dalam 3 tingkatan, yaitu pemula, menengah, dan mahir. Dan terdiri dari 4 kompetensi kemampuan, seperti membaca, menyimak, berbicara, dan menulis. Kedudukan BIPA ini adalah sebagai bahasa kedua atau diperuntukkan bagi bangsa asing yang sudah memiliki bahasa pertama, seperti kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama. Kemudian BIPA ini tergolong lebih kompleks sehingga lebih sulit dibandingkan pembelajaran bahasa biasanya bagi bangsa asing. Sebelum kita melanjutkan, kita harus mengetahui apa sih itu bahasa. Bahasa ini adalah suatu kaidah atau aturan yang tidak boleh dilanggar agar tidak menyebabkan miskomunikasi atau gangguan dalam komunikasi yang terjadi antar individu dan individu lainnya. Jadi agar komunikasi yang dilakukan berjalan dan lancar dan baik, penerima dan pengirim pesan atau bahasa harus menguasai bahasa yang dimilikinya dan menggunakan bahasa yang baik. Dan kemudian bahasa ini merupakan salah satu lambang bunyi arbiter yang dihasilkan oleh alat ucap manusia atau mulut ya. Dan dipakai masyarakat untuk berbicara, bernegosiasi, kerjasama, dan banyak hal lainnya. Seperti kita bersekolah dan berbelanja itu sudah termasuk bahasa ya. Dan bahasa lisan ini merupakan bahasa primer atau yang paling dasar. Dan kemudian bahasa tulisan merupakan bahasa sekunder atau yang kedua. Next, jadi setiap tahunnya ada sekitar 3.000 peserta mengikuti ujian bahasa Indonesia di negara Jepang. Hal tersebut dianggap penting karena peneliti-peneliti Jepang ingin meneliti mengenai budaya Indonesia sehingga mereka mempelajari bahasa Indonesia. Dan sekitar lebih dari 45 negara telah mempelajari bahasa Indonesia di negara mereka. Seperti contoh Amerika, Kanada, Vietnam, dan negara lainnya. Dan di Australia, bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa terpopuler keempat yang berada di negara tersebut. Dan pembelajaran bahasa Indonesia yang dilakukan bukan sebagai bahasa pergaulan atau bahasa sehari-hari yang digunakan, tetapi sebagai pembelajaran bahasa asing, seperti kita mempelajari bahasa Inggris di sekolah, misal SMA, SD, tetapi kita tidak menggunakan bahasa itu untuk sehari-hari, tetapi hanya untuk pembelajaran bahasa asing, seperti itu. Kemudian upaya mengembangkan bahasa Indonesia. Jadi kita memiliki upaya untuk mengembangkan bahasa Indonesia agar dikenal dan diminati oleh bangsa asing. Jadi kita itu harus membagukan atau memperbaiki penggunaan berbahasa kita dengan baik, sehingga kita akan memancing atau menarik perhatian dari bangsa asing untuk mempelajari bahasa kita tersebut. Serta selain itu kita juga harus bangga dengan bahasa kita sendiri gitu. Kita tidak boleh lupa dengan bahasa pertama kita. Memang seperti Inggris atau bahasa lain itu diperlukan, tetapi kita jangan sampai lupa bahasa pertama kita yaitu bahasa Indonesia. Jadi selain memiliki kebanggaan bahasa, kita juga harus memiliki kelebihan, misal di sektor teknologi, pariwisata, budaya, dan lainnya, sehingga hal tersebut akan menarik minat bangsa asing karena mereka melihat potensi atau suatu kelebihan yang dimiliki oleh negara kita tersebut, seperti itu. Kemudian saran dan kesimpulan.
Jadi kesimpulan kesimpulan saya di sini, perkembangan bahasa Indonesia ini sudah sangat hebat karena sudah mulai dikenal oleh negara-negara di luar sana ya, dan mulai dipelajari oleh negara-negara tersebut. Walau terkadang ada seperti kendala karena kita tertinggal dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang masih kalah, sehingga kita kurang diminati atau dilirik oleh negara asing gitu. Tapi dibanding itu, bahasa Indonesia ini mempunyai kelebihan karena bahasa Indonesia ini lebih mudah atau lebih fun untuk dipelajari. Jadi akan lebih mudah dimengerti oleh bangsa-bangsa asing seperti itu. Kita juga harus seperti tadi, kita harus bangga dan melakukan pembakuan pada bahasa kita gitu. Kita harus cinta dan menghargai bahasa kita. Oleh karena itu kita jangan lupa pada bahasa kita ini, karena jika ingin menguasai bahasa kedua, kita harus menguasai bahasa pertama kita dulu dengan baik, karena diyakini orang yang menguasai bahasa pertamanya dengan baik akan lebih mudah mempelajari bahasa keduanya seperti itu. Jadi kita harus memiliki kelebihan-kelebihan dan potensi-potensi serta penggunaan bahasa yang baik dalam negara kita, agar menambah seperti nilai-nilai plus atau poin-poin plus bagi negara kita untuk dilihat atau dipandang oleh negara asing. Karena menurut saya pencapaian bahasa kita di luar negeri itu sudah, atau di asing itu sudah sangat berkembang seperti di negara-negara asing. Bahkan di Jepang sudah dipelajari atau dilaksanakan ujian bahasa kita seperti itu. Ini adalah sumber-sumber dari mana saya mengutip pernyataan-pernyataan saya barusan. Ya, segitu aja penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.